Sumatera. Di atas kertas, ini dicatat sebagai bencana hidrometeorologi. Di podium pejabat, ini disebut sebagai ujian dari Tuhan. Sebuah takdir yang tidak terelakkan, tapi data di lapangan bercerita lain. Lihatlah, bencana ini adalah hasil desain keserakahan yang sistematis. Dari gedung DPR di Senayan yang memanas hingga ke hulu sungai di Batang Toru yang hancur lebur. Dari pernyataan menteri yang berlindung di balik nama Tuhan hingga temuan Kapolri tentang gergaji mesin. Ini adalah kronologinya, mengapa Menteri Kehutanan didesak mundur dan siapa sebenarnya korporasi di balik kehancuran ini. Mari kita mulai dari Senayan pada Kamis 4 Desember 2025. Suasana di Komisi 4 DPR RI tidak seperti biasanya. Udara terasa berat. Di hadapan para wakil rakyat duduk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun sorotan hari itu bukan pada program kerja, melainkan pada bencana yang menampilkan korban dan kerusakan karena bencana besar Sumatera. Terlontar dari beberapa anggota dewan agar Menteri Kehutanan untuk mundur. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Lantas apa jawaban Menteri Kehutanan? Disinilah letak ironinya. Di tengah desakan publik yang begitu kuat, Raja Juli Antoni memberikan jawaban yang dianggap fatal. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan tuh bahkan kena harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Pernyataan ini meski terdengar religius, justru memantik api kemarahan baru. Publik tidak butuh ceramah teologi saat bencana terjadi. Publik butuh akuntabilitas. Publik butuh jawaban. Mengapa hutan di hulu gundul? Siapa yang memberikan izin? Jawaban kekuasaan milik Allah seolah mengaburkan fakta bahwa tangan manusialah yang menandatangani izin konsesi. Tangan manusialah yang membiarkan alat berat masuk ke hutan lindung. Sekarang mari kita geser fokus kita dari Jakarta ke Tapanuli, ke lokasi kejadian. Biasanya kepala daerah akan cenderung diam atau cari aman saat berhadapan dengan pemerintah pusat, tapi tidak untuk kali ini. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu memilih untuk bernyanyi dan nyanyiannya membongkar kedok yang selama ini tertutup rapat. Awalnya Kementerian Kehutanan membangun narasi bahwa kayu-kayu raksasa yang menghantam rumah warga itu adalah kayu lapuk. Mereka bilang itu kayu tumbang alami karena cuaca ekstrim. Narasi ini nyaman bagi pemerintah karena menyalahkan alam berarti tidak ada yang perlu dipenjara. Tapi Gus Irawan membantahnya dengan fakta lapangan yang tak terbantahkan. Lebih mengejutkan lagi, Gus Irawan membongkar masalah perizinan. Ternyata Kementerian Kehutanan di Jakarta telah menerbitkan izin pengelolaan hutan atau PHAT atau pola hak atas tanah kepada pihak swasta di hulu sungai. Ternyata di bulan Oktober yang lalu kalau nggak salah dibuka lagi izin itu. Saya udah seneng nih kan. Ya. Ini saya kira udah mulai sadar nih orang kehutanan bahwa ini menyebabkan kerusakan yang berpotensi kemudian itu bisa menyebabkan banjir bandang. Namun Kemenhub membantah pernyataan Bupati Tapsel tersebut. Tapi tunggu, perlawanan ini tidak sendiri. Gubernur Sumatera Barat Mehyeldi Ansarullah dalam wawancara eksklusifnya di Kompas TV, ia menunjuk langsung ke jantung masalahnya, Kementerian Kehutanan. Mehyeldi menegaskan bahwa penyebab utama bencana ini adalah izin dari Kemenhub yang menyebabkan tidak terkendalinya penggunaan lahan di Sumatera. Ia mengungkap bahwa pemerintah pusat di Jakarta terlalu gampang mengobrol izin hak atas tanah kepada pihak ketiga atau swasta tanpa kendali daerah. Hutan lindung dibabat, tutupan hutan hilang, dan tanah tidak lagi sanggup menyerap air. Yang lebih menyakitkan,
Mahyeldi mengaku bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah sempat melayangkan protes. Mereka meminta agar Kemenhub mempertimbangkan masukan daerah sebelum memberi izin. Tapi apa hasilnya? Protes itu menguap, izin tetap jalan. Kedua kepala daerah ini mengirim pesan yang sama. Jakarta yang tanda tangan izinnya, Jakarta yang ambil untungnya, tapi Sumatera yang mengubur mayatnya. Lalu, siapa pihak lain itu? Siapa yang bermain di hulu? Berkat tekanan publik dan keberanian kepala daerah, Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Menteri Hanif Faisal Nurrafiq akhirnya membuka data, dan data itu mirip dengan yang dirilis Walhi. Ada 8 perusahaan yang izin lingkungannya dicabut dan kini sedang diperiksa. Dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan juga mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Cita Satelit berkontribusi parah dari bencana banjir ini. Menteri Hanif Faisal sudah menarik AMDAL mereka, tapi pertanyaannya, apakah pencabutan izin cukup? Apakah para korporasi perusak ini akan tersentuh? Pada Kamis malam 4 Desember terjadi pertemuan penting di Mabes Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit bertemu Menteri Kehutanan. Kapolri secara terbuka menyatakan, tim di lapangan menemukan bekas potongan senso gergaji mesin pada kayu-kayu penyebab bencana. Kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang berdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Ini adalah smoking gun. Bukti yang tak terbantahkan, manusia adalah pelakunya. Polisi dan Kementerian Kehutanan kini membentuk Satgas Gabungan. Mereka menggunakan teknologi AICO atau alat identifikasi kayu otomatis. Kayu yang hanyut itu akan di-scan, diketahui spesiesnya dan dilacak koordinat asal tumbuhnya. Teknologi ini akan mematahkan alibi perusahaan yang bilang itu bukan kayu dari lahan kami. Senin 8 Desember mendatang adalah hari penentuan. Direksi dari 8 perusahaan tadi akan dipanggil paksa ke Jakarta. Ini bukan lagi soal sanksi administrasi. Pemerintah sudah bicara soal pidana. Mengapa pidana? Karena ada unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jika terbukti, ini bukan sekedar denda. Direksi bisa dipenjara, korporasi bisa dibubarkan. Tapi kita harus tetap skeptis. Kita tahu bagaimana hukum di negara ini bekerja. Seringkali tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita harus mengawasi apakah subjek hukum benar-benar akan dijadikan tersangka atau akan lolos lewat pintu belakang negosiasi. Ada satu kisah kecil namun menyayat hati di tengah tragedi ini. Sempat viral berita tentang penangkapan 16 warga yang menjarah toko saat banjir. Mereka kelaparan, bantuan belum datang. Mereka mengambil makanan untuk bertahan hidup dan polisi sempat-sempatnya menangkap mereka. Namun Kapolri akhirnya memerintahkan pembebasan mereka dengan alasan restoratif justice dan kemanusiaan. Ini langkah yang tepat. Tapi coba kita renungkan ironinya. Rakyat kecil yang mengambil makanan karena lapar sempat ditangkap, sementara korporasi besar yang mengambil ribuan hektar hutan yang menyebabkan banjir itu terjadi, yang membuat rakyat itu kelaparan. Sampai detik ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Senin depan adalah ujian bagi penegakan hukum kita. Apakah negara berani melawan pemodal? Apakah nyawa saudara kita di Sumatera akan mendapatkan keadilan? Atau mereka akan menjadi angka statistik dalam laporan tahunan BNPB? Tapi mari kita jujur, menyalahkan satu orang menteri yang baru menjabat 1 tahun lebih rasanya kurang adil jika kita tidak melihat sejarah ke belakang. Banjir bandang tidak terjadi dalam semalam, hutan tidak gundul dalam sekejap. Apa yang kita lihat di Sumatera hari ini adalah panen raya dari benih kehancuran yang ditanam bertahun-tahun lalu di Jakarta. Pertanyaannya, siapa yang menanamnya? Siapa Menteri Kehutanan yang paling murah hati memberikan izin pembabatan hutan kepada korporasi? Kita punya datanya. Mari kita bedah rapor mereka sejak era reformasi. Di awal reformasi, era M. Prakosa dan MS Kaban, angka pelepasan kawasan hutan, istilah halus untuk mengubah hutan jadi kebun sawit, masih di angka ratusan ribu hektar.
tinggi, tapi belum gila-gilaan. Tapi perhatikan lonjakan drastis ini. Juara umumnya, pemegang rekor obral izin terbesar dalam sejarah reformasi, jatuh pada periode 2009 hingga 2014 di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Data dari Greennomics mencatat di era ini sekitar 1,64 juta hektar hutan dilepas untuk korporasi. Anda tahu seberapa luas itu? Itu setara dengan 25 kali luas wilayah Jakarta. Bayangkan, 25 kali luas wilayah Jakarta adalah hutan alam. Diubah seenaknya menjadi perkebunan monokultur hanya dalam waktu 1 periode jabatan. Dan ironisnya, sekitar 700.000 hektar dari izin tersebut dikebut keluar justru di tahun-tahun terakhir masa jabatannya. Seolah ada pesta perpisahan dengan membagi-bagikan kowe hutan kita. Lalu bagaimana dengan era selanjutnya? Era Siti Nurbaya. Secara angka, izin baru mungkin terlihat turun, tapi jangan terkecoh. Di era inilah lahir dosa jenis baru yang bernama pemutihan. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal-pasal kontroversialnya, jutaan hektar kebun sawit yang dulunya ilegal, yang merambah hutan tanpa izin, bukannya disita negara, bukannya dikembalikan jadi hutan, malah diampuni. Cukup bayar denda, lalu menjadi legal. Jadi polanya jelas, menteri yang satu membuka gerbangnya lebar-lebar, menteri selanjutnya memutihkan mereka yang masuk secara ilegal. Dan menteri yang sekarang, Raja Juli Antoni, dia seperti orang yang datang terlambat ke pesta saat piring-piring kotor sudah menumpuk, gelas pecah berserakan dan atap rumah mulai bocor. Dia yang harus mencuci piring kotor dari pesta pora perizinan belasan tahun terakhir. Desakan mundur padanya memang valid sebagai bentuk tanggung jawab jabatan, tapi ingat, menghukum satu menteri hari ini tidak akan otomatis menumbuhkan kembali pohon yang ditebang lewat tanda tangan menteri belasan tahun lalu. Bencana di Sumatera hari ini adalah bukti bahwa tanda tangan pejabat di Jakarta memiliki daya rusak yang lebih dahsyat daripada gergaji mesin manapun. Tanda tangan itu punya jeda waktu, di Tekken 2012 meledak menjadi bencana besar di 2025. Maka ketika kita bicara soal menyeret pelaku ke pengadilan, jangan hanya berhenti di operator lapangan. Kita juga harus berani bertanya, bagaimana dengan mereka yang memberikan izinnya? Nasi sudah jadi bubur, kerusakan hutan telah memakan korban. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan masa depan? Yang kita butuhkan adalah perombakan total tata kelola hutan kita. Jangan lagi ada izin di hulu, jangan lagi ada PHAT yang membypass daerah, dan yang terpenting, seret para perusak lingkungan ini ke pengadilan.